Halo Sobat Finansial, editorial poinkabarbursa.com kembali hadir untuk menyajikan isu terhangat, syarat informasi relevan dan terpercaya. Saya, Jacob Tobing, akan memandu acara dengan narasumber spesial kita, Bapak Uslimin Usle, pemimpin redaksi kabarbursa.com yang sudah siap berbagi pandangan serta cerita di balik peristiwa. Soal tajuk rencana pekan ini, Angan Daulat Pangan. Nah, berbicara soal pangan, Bung Karno pernah berpesan bahwa persoalan pangan adalah persoalan hidup dan matinya suatu bangsa. Sejarah juga mencatat pada era Kerajaan Islam Mataram pun, Adipati Mangkunegara ke-6 melarang penjualan beras keluar daerah demi memelihara kelangsungan hidup rakyatnya. Jadi sahabat, ayo kita simak inilah Editorial Point. Mengutip data Organisasi Pangan dan Pertanian PBB FAO pada tahun 2023, sebanyak 725 juta penduduk di dunia mengalami kekurangan gizi, bahkan sedikitnya 58 negara menghadapi kelaparan serius. Indonesia tak jauh berbeda, tercatat sekitar 7-16% penduduk Indonesia terancam kelaparan, diperparah pula angka stunting mencapai 21,5%. Jelas bukanlah perkara sepele. Sehingga tak ada jalan lain bahwa ketahanan pangan harus menjadi prioritas nasional. 14 Agustus 2022, ibarat hadiah kemerdekaan, pemerintah Indonesia meraih penghargaan bergengsi dari International Rice Research Institute untuk pencapaian sistem ketahanan pangan dan swasembada beras pada tahun 2019 sampai 2021 melalui penerapan teknologi inovasi padi. Sebuah pengakuan internasional untuk pencapaian kinerja Presiden Joko Widodo di periode kedua. Lantas, benarkah di tangan Jokowi, Indonesia sudah swasembada pangan? Langkah strategis pemerintah dalam program swasembada pangan terfokus pada pengembangan benih unggul serta perluasan lahan pertanian. Langkah strategis pemerintah dalam program swasembada pangan terfokus pada pengembangan benih unggul serta perluasan lahan pertanian. Lahan-lahan rawa di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua ditargetkan menjadi lumbung pangan baru atau juga dikenal sebagai food estate. Pemerintah mencanangkan proyek cetak sawah seluas 1 juta hektar di Merauke dan 500.000 hektar di Kalimantan Tengah, serta dukungan revitalisasi sistem irigasi mencakup 400.000 hektar lahan dengan tujuan untuk meningkatkan intensitas tanam hingga 3 kali per tahun. Ironisnya, tidak semua proyek mencapai target, seperti food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang dikritik oleh organisasi pecinta lingkungan. Ribuan hektar lahan singkong kini mangkrak, sementara pemerintah klaim berhasil panen jagung seluas 10 hektar dan singkong seluas 3 hektar. Oleh karena itulah, transformasi sektor pertanian menuju modernisasi juga merupakan jalan yang tidak bisa ditawar lagi. Penggunaan teknologi pertanian presisi, otomatisasi, serta inovasi genetik menjadi kunci produktivitas serta efisiensi. Melalui penerapan teknologi pertanian, maka potensi nilai tambah dari hilirisasi produk pertanian bisa meningkat 38 kali lipat seperti kakao dan mete serta komoditas lainnya. Data terbaru Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri per semester 1 2024 mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 282.477.584 jiwa atau sekitar 40% lebih dari total populasi di kawasan Asia Tenggara. Menurut laporan IMF tahun 2023, terhitung lebih dari 679 juta jiwa. Hal itu menggambarkan betapa besarnya tanggung jawab pemerintah untuk berdaulat pangan, menjamin kelangsungan hidup bangsa, serta menghadapi tantangan geopolitik pangan. Kita langsung saja. Pak Usle, model peperangan di masa depan ini kan tantangannya dalam hal kompetisi global akan memperebutkan penguasaan atas pangan, air, dan energi, Pak. Ya. Nah, manakala ancaman krisis pangan ini semakin nyata, Pak, Indonesia sudah siap apa belum, Pak? Ya, mau tidak mau Indonesia harus siap. Karena kalau Indonesia tidak siap, tidak berbenah, maka Indonesia akan hilang dari percaturan politik global. Jadi memang
sejak saat ini dan sejak beberapa tahun terakhir, sesungguhnya pemerintah telah menyadari bahwa daulat pangan itu adalah sesuatu yang mutlak adanya. Cuma memang kebijakan-kebijakan yang diambil kadang tidak sejalan dengan itu. Jadi masih ada beberapa dalam catatan kita, masih ada beberapa hal yang harus segera diperbaiki lagi, dibenahi lagi, khususnya oleh pemerintah rejim yang baru nanti pasca pelantikan kabinet Prabowo Gibran 20 Oktober besok. Jadi mudah-mudahan pasca 20 Oktober kabinet yang terbentuk itu bisa lebih solid lagi, meskipun kabinet saat ini juga ada pergerakan yang luar biasa sesungguhnya kita lihat soal stok pangan nasional. Ada beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para pihak, salah satunya oleh Kementerian Pertanian, ya, pasca gonjang-ganjing yang terjadi, pasca tsunami, kasus yang menimpa Kementerian Pertanian. Saya pekan lalu menghadiri media gathering yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Di situ dibuka beberapa data, dan memang sejatinya kita harus meletakkan satu prioritas soal ketahanan pangan nasional, daulat pangan nasional kita, karena kita bisa dimaini, bisa diombang-ambingkan oleh negara lain, negara produsen pangan, kalau kita misalnya kekurangan pangan. Masyarakat Indonesia ada banyak sekali, ada 282 juta, sebutkan itu. Nah, mereka semua itu butuh makan. Kuota internet habis, tidak ada masalah. Ya kan, masih bisa hidup orang. Tapi kalau makanan sudah tidak ada, maka masyarakat bisa saling makan, Pak. Konflik sosialnya, konflik sosial luar biasa. Jadi kejahatan-kejahatan itu banyak terjadi ketika terjadi kesenjangan sosial yang luar biasa. Pemerintah apalagi juga bisa berguling, Pak. Oh, bisa terguling, Pak, kalau ini. Jadi memang pemerintah harus hati-hati gitu. Jadi ini mutlak. Sebaliknya juga, kalau kita bisa berdaulat dalam hal pangan, kita bisa mengontrol dunia, Pak. Ya, dalam pertemuan itu, pertemuan sejumlah Pemret yang ada di Jakarta, yang diundang oleh kementerian, itu dibuka bagaimana sebetulnya ada strategi-strategi yang tentu tidak akan disampaikan sini karena ini bagian dari strategi nasional, pertahanan nasional. Ya, kita sesungguhnya punya senjata dan kartu trump yang bisa mengendalikan dunia. Khususnya produk-produk domestik kita yang memang sumber produsen, kita adalah produsen yang terbesar di dunia. Untuk pangan. Untuk pangan, kualitas pangan khusus. Kualitas pangan, ya, tidak hanya beras ya. Kalau pangan kan kita berbicara semua yang kita konsumsi kan, termasuk sawit dan sebagainya. Nah, kita punya kekuatan yang luar biasa dalam hal produksi sawit, Pak. Dan kita bisa mengendalikan negara Eropa dengan kemampuan kita dalam hal produksi sawit itu. Yang selama ini kita selalu mau dimaini oleh Eropa, selalu kita diancam masuk ke perdagangan internasional dan sebagainya. Nah, karena itu memang ini harus menjadi perhatian serius soal kedaulatan pangan. Nah, makanya hari ini kita ngangkat tema editorial kita, tajuk kita di Kabar Bursa itu adalah Angan Daulat Pangan. Jadi harapan kita berdaulat soal pangan ini. Karena lagi-lagi itu ada 282 juta masyarakat Indonesia yang butuh makan. Gitu. Soal asing mendikte kita, Pak. Nah, seberapa jauh sih, Pak, potensi komoditas kita bisa menguasai rantai pasokan dunia itu, Pak? Nah, itu dari data yang dibuka kemarin itu di pertemuan pekan lalu, ya, persis hari Kamis pekan lalu ya, tanggal 19, itu sesungguhnya kita menguasai sangat besar, sangat banyak rantai pasokan pangan itu ya, termasuk sesungguhnya produksi dalam negeri kita, pangan ini ada beberapa hal yang coba diterapkan oleh pemerintah. Nah, cuma memang kan belum jalan tuh, karena ada persoalan kebijakan yang menjadi problem utama dalam realisasi daulat pangan ini. Ini antar kementerian? Antar kementerian dan antar lembaga, termasuk kita terkungkung atau tersandra dengan produk regulasi kita. Produk perundang-undangan yang kemudian akan banyaklah para pejabat-pejabat kita di kementerian yang menangani ini barang, menangani soal rantai pasok dan sebagainya. Kalau mereka bergerak untuk bergerak cepat tanpa memperhatikan rambu-rambu, bisa saja mereka terjerat hukum, Pak. Karena ada juga yang memanfaatkan celah hukum itu, oh ini hukumnya seperti ini. Ada juga yang mencoba memanfaatkan itu. Coba kita bayangkan, ada seorang tokoh masyarakat mau menyumbang untuk produksi pangan kita, tapi kemudian itu akan dianggap sebagai pelanggaran regulasi, pelanggaran undang-undang, ya, atau
seperti disampaikan oleh Menteri Pertanian dalam pertemuan dengan para pemret itu, kebijakan pompanisasi air untuk mengairi sawah yang mengambil sumber airnya dari sungai, ternyata ada undang-undang yang melarang kita menggunakan itu, undang-undang soal perlindungan biota sungai. Dan itu nggak masuk ke dalam radar ketika membuat omnibus law, Ya, itu tidak masuk. Dan silakannya yang diungkapkan oleh Pak Mentan itu, Pak Amran, itu hanya ada di Indonesia, berlaku di Indonesia. Di Amerika tidak berlaku itu. Mereka pompanisasi jalan aja. Jadi sampai pada pertemuan itu Pak Amran meskipun sebetulnya banyak jumlah ini off the record dan sebagainya, tapi dengan nada guyon beliau mengatakan, wah berarti regulasinya berlaku di Indonesia dong. Nah, karena itu pemerintah memang harus jeli memanfaatkan situasi, dan sama seperti dilakukan oleh Menteri Amran ya, Pak Amran Sulaiman itu. Dia memang mencoba membuat perlindungan perisai hukum para pihak ini, lembaga hukum itu bertentangan bahwa kalau soal kebijakan, ini sejalan juga dengan. Tapi bukannya selama ini Pak harmonisasi regulasi semuanya kan di setnek Pak ya. Jadi ya, ada peran istana. Iya, tapi apa ada nggak benar di proses itu Pak? Harmonisasinya itu. Harmonisasi itu sebenarnya tidak jalan seperti apa adanya. Ya kita lihat dalam banyak kasus. Ya orang menjadi takut untuk bergerak karena bisa kena. Untuk sekelas menterinya takut Pak ya. Kalau di Kementerian Pertanian, kalau yang saya ikuti kemarin itu, beliau tidak takut, tapi justru dia melihat ada celah peluang, ya dia ajak Kejaksaan Agung, dia ajak Kapolri untuk mereka bertanda tangan bahwa ini dalam rangka ketahanan pangan. Maka ini kita tidak boleh terlalu kacamata kuda kita pakai. Jadi janganlah di orang-orang yang mencoba untuk membantu menuju daulat pangan kita, janganlah diganggu dengan kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya kontraproduktif. Terobosan itu, ya, jadi terobosan kebijakan. Jadi memang ketika itu disampaikan bahwa ancaman kita soal daulat pangan itu ada banyak, soal musim, El Nino, La Nino, ada lagi dan sebagainya. Kemudian ketersediaan pupuk, itu kan ancaman semua. Ya, El Nino, La Nino itu kan kondisi alam. Betul. Boleh dibilang berat untuk melawannya, tapi kan bukan tidak mungkin bisa dilakukan berbagai terobosan. Nah, salah satu pompanisasi. Nah, pompanisasi itu ternyata ada undang-undang yang melarang menggunakan itu dan maksimal 30%. Akhirnya kan dibuatkan kesepakatan bersama bahwa ini, jadi ini masuk kategori kebijakan, dan memang idealnya KPK kalau terkait kebijakan tidak boleh dikriminalisasi. Harus dilihat latar belakang lahirnya kebijakan itu. Bahwa kebijakan itu karena situasi yang mendesak dan darurat. Apakah ada potensi kerugian negara di sini? Ya, bahwa di kebijakan itu kan harusnya dikaji lebih awal. Nah, jadi dikaji, duduk bersama. Disinilah pentingnya semua kementerian lembaga itu tidak boleh mengedepankan egonya masing-masing. Penegakan hukum, ya misalnya kita menegakkan hukum secara apa adanya. Tapi kemudian dengan penegakan hukum itu masyarakat menjadi kelaparan, pasti akan ribut lagi. Akan ada rentetan kasus-kasus hukum yang lain yang pasti akan lebih sibuk lagi. 1.000 penjara dibangun tidak akan muat itu. Kalau 282.000 tidak dapat makan ini, tidak terjamin makannya, itu akan rusuh nasional, Pak. Betul. Jadi memang sejak beberapa dekade terakhir, pertarungan itu bukan lagi pertarungan menguasai minyak, tapi pertarungannya soal daulat pangan. Daulat pangan. Ya. Kita bisa bayangkan, Pak, itu Cina. Itu sungai yang mengalir sampai ke Malaysia sana, itu kan Cina sudah membuat bendungan di 3 titik. Ya, jadi kalau misalnya dia mau tutup semuanya, sudah kering Malaysia, kering Vietnam, semua ke bawah itu. Betul. Nah itu, padahal ini siapa punya ini sungai? Nggak ada yang punya Tuhan kan yang menciptakan. Betul. Nah, apakah kita mau seperti itu? Nah, syukurnya kita karena secara demografi, secara geografi dan demografi, Indonesia itu berada dan lepas dari daratan Asia. Kepulauan kita. Kita kepulauan dan tidak bisa diblok-blok begitu karena kita diblok di satu pulau, di pulau lainnya masih ada gitu. Nah, itu. Untuk berdaulat pangan itu kan perlu kerja tim, Pak ya. Perlu kerja tim, kerja bersama. Ini bukan hanya tanggung jawab satu kementerian, tapi semua pihak. Berarti ketua tim itu harus jago, Pak ya, untuk memanage, Pak ya. Ya, jadi idealnya memang ketua timnya adalah orang yang bisa mendrive ini semua barang dan kemudian mampu meyakinkan para pihak yang terlibat, kementerian lembaga yang terlibat bahwa ayo kita duduk bareng, kita lepas ego sektoral, gitu. Kalau kita melihat periode Presiden Joko Widodo selama 2 periode ini, Pak, ya kita memang pada tahun 2022 pemerintah Indonesia itu pernah mendapatkan penghargaan dari Institut Penelitian Beras Internasional itu, Pak, bahwa Indonesia sudah
berhasil swasembada pangan pada tahun 2019 sampai 2022. Iya. Lalu tahun ini Pak, kuota impor beras Indonesia malah meroket 165,27%. Iya. Ada apa yang terjadi Pak? Iya. Maksudnya kok tidak bisa konsisten menjaga Iya. sampai paling Nah, enggak akhir periode memang. pemerintahannya? Data yang kami punya Iya. dan itu bersumber dari BPS, Iya. statistik, Badan Statistik. Itu memang ada kita produksi yang jauh lebih kecil pada kurun waktu yang sama dibandingkan dengan tahun 2023. Jadi Januari, Februari, Maret memang produksi beras kita itu turun drastis. Selisihnya itu ada 478.221 ton di Januari 2024 dibandingkan dengan 2023. 2023 itu 1,3 juta ton. Tapi di 2024 Januari 862. Itu karena kondisi alam. Kondisi alam. Ya, kondisi alam sehingga kemudian ya mau tidak mau ada puso dan sebagainya kan, gagal panen dan sebagainya. Kemudian di produksi Februari di 2023 produksinya 2,8 juta ton. Tapi di tahun 2024 itu hanya 1,3. Itu sudah defisit gitu. Defisit 1,5 juta ton. Di Maret tahun 2023 itu 5,1 juta ton. Tapi di 2024 Maret itu hanya 1,7. Jadi 3 bulan pertama 2024 memang agak berat. Kita produksinya defisit. Nah, data yang kami punya, yang kita lihat dari BPS, itu ada selisih antara produksi dengan konsumsi. Yeah. Jadi mau tidak mau memang harus impor di situ celahnya. Nah ini kan data BPS. Kita coba konfirmasi ke kementerian bilang semua data sekarang satu data, kita Indonesia satu data. Jadi BPS saja. Jadi ini bagus juga kalau satu data seperti itu supaya tidak ada saling. Oh itu salah tuh. Ya sudahlah. BPS mengatakan memang produksi kita rendah. Jadi produksi Januari sampai Oktober 2023 itu ada 28 juta ton. Ya. Sementara pada kurun waktu yang sama Januari Oktober 2024 ini diprediksi kita ada kekurangan 1,4 juta. Jadi maka ada selisih. Nah, tapi diharapkan dengan sejumlah inovasi yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait ini pompanisasi, kemudian cetak sawah baru. Nah, cuma ini kan problemnya dalam rangka cetak sawah baru agak kesulitan kementerian terkait karena ada pemangkasan anggaran dari Kementerian Keuangan. Oh iya. Ya. Kita lihat pekan lalu kan kita bahas itu ada pemangkasan yang luar biasa sehingga ada permintaan sampai puluhan triliun. Karena ada target mencetak sawah 1 juta hektar di Merauke, Papua, kemudian 500.000 hektar di Kalimantan Tengah. Nah, itu baru jalan di Merauke itu baru 40.000 hektar, jadi masih banyak. Nah ini kalau jalan, kita optimis itu bisa menutupi kekurangan dan tidak perlu lagi impor. Jadi memang kalau kita hanya melihat, kenapa harus impor? Harusnya kan kita harus telisik dulu, memang berapa produksi, berapa konsumsi. Kalau ada selisih, ya mau tidak mau kita harus impor. Nah problemnya adalah negara-negara produsen seperti Vietnam, Cina, India dan sebagainya itu juga sudah mulai menahan. Mereka sudah menahan untuk tidak mengekspor. Maka kita akan kesulitan dalam impor nanti. Meskipun kita punya duit banyak, ya kita akan susah karena tidak ada yang bisa dibeli kan gitu. Nah, jadi memang kebijakan nasional yang dilakukan oleh pemerintah di zaman Orde Baru di tahun 1969 sampai 74 itu 76 itu menasionalisasi konsumsi beras, itu efeknya sekarang kan gitu. Kalau misalnya masyarakat Indonesia yang ribuan suku itu dibiarkan, sudahlah konsumsi masing-masing sesuai ke tradisinya, ya kita tidak akan ribut-ribut soal impor beras karena masyarakat Papua tidak perlu makan beras. Tapi kan sejak Orde Baru sampai ke kini, sampai ke hari ini, orang yang tidak makan beras dianggap sebagai warga kelas 2 atau kelas 3. Jadi konsumsi beras menjadi alat ukur strata sosial juga. Nah ini sekarang kan ada gerakan tuh, ayo kita kembali ke itu. Ya itu cukup menolong sebetulnya. Apa memang pemerintah harus seperti itu Pak? Istilahnya mengajak kembali untuk kita kembali ke makanan khas kita. Ya kalau kita taat pada
semboyan Bhinneka Tunggal Ika, harusnya memang tidak perlu ada seragam nasional makan beras. Iya. Ya gitu. Biarkan aja masyarakat mana bisa makan, tapi jangan juga dibully. Oh di sana karena makan ubi, oh pantas Iya. kemampuan nalarnya rendah karena dia hanya mengkonsumsi ubi. Nggak boleh begitu dong. Ya kan? Betul. Jadi kita hargai gitu ya. Nah, kan yang penting kandungan gizinya yang dibutuhkan Iya, oleh tubuh, kandungan karbohidratnya dan sebagainya. Ubi juga punya kandungan karbohidrat, jagung juga seperti itu. Nah, toh juga tokoh-tokoh dulu, para pemikir-pemikir bangsa kan tidak mengkonsumsi yang seperti yang kita konsumsi hari ini. Justru saat ini semakin banyaknya makanan-makanan instan, semakin banyak penyakit juga kan. Gitu. Jadi kembali ke Iya. basic masing-masing itu lebih bagus karena dengan demikian sesungguhnya kita punya ketahanan nasional yang luar biasa, kita Dan solid. mengurangi ketergantungan Kita tergantung impor. pada kebutuhan Ya. beras ya. Cuma kan problemnya kalau impor itu sebetulnya ya bukan soal untuk mencukupi kebutuhan konsumsi sesungguhnya. Di situ juga ada penumpang-penumpang gelap mencari keuntungan dari impor itu, selisih harga dan sebagainya. Kemudian kartel di situ ada, namanya macam-macam lah. Seperti kayak iklan susu formula Pak ya. Jadi Iya. anak bayi bagus untuk minum susu formula bla bla. itu. Padahal nggak harus. Iya, nggak Padahal harus. ASI adalah makanan pokoknya ya. Harus. Makanan pokoknya bayi kita itu seharusnya sesuai dengan ilmu kesehatan. Eksklusif ya, 6 ASI. bulan pertama itu adalah ASI eksklusif. Iya. Tapi kan kemudian masuk ini kan berbagai kepentingan, Dengan ya sudah. iklan dari Iklan. media sosial segala Baru macam. buka mata sudah iklan-iklan sudah masuk semua. Gitu jadi ya ini problem tapi ya tidak bisa juga disalahkan karena itu kan ada juga pergerakan-pergerakan ekonomi di sisi lain kan. Iya, Itu harus betul. jalan juga tapi ya janganlah kelewatan. Jangan sampai karena kemudian kepentingan bisnis kelompok lalu kemudian kepentingan nasional diabaikan. Nah, jadi kalau ada kebijakan ya harusnya ditimbang asas manfaat dan mudaratnya. Iya, ya paling tidak Tapi itu teorinya paling Pak, ya. paling tidak jangan menghabisi hutan sagu untuk bikin Ya, cetak itu sawah dia, Pak ya. betul ya. Padahal itu makanan Ya, Ya, tradisional. lahan yang disulap sebagai sawah baru itu rupa-rupanya bukan hutan. Nah, ada beberapa jadi ada rawa-rawa yang disulap Rawa, ya gitu. Jadi ya, lahan yang optimalisasi. tidur. Cuma memang ada problem Pak Yakob. Kemarin itu di pertemuan para pemret itu dengan Kementerian Pertanian itu terbuka ada informasi yang disampaikan. Ini bisa di cross check oleh teman-teman di daerah ya. Di Kalimantan Tengah tuh itu sudah dibangun infrastruktur irigasinya. Oke. Itu panjang sekali berkilometer. Itu sudah jalan. Airnya ada nggak Pak? Airnya ada. Yang cilaka di sepanjang aliran irigasi itu nggak ada sawah sama sekali. Justru lahan tidur. Nah ini dan itu juga bukan bukan hutan di situ yang dilewati itu. Kita diperlihatkan fotonya, videonya. Lah ini jadi tidak ada sinkronisasi antara rencana pembangunan dengan pembangunan berikutnya yang lain. Jadi ini memang harus ada koneksitas antara kementerian satu dan kementerian lain. Kalau kau membangun ini harusnya di sekitar itu juga ada saling mendukung gitu. Sama seperti kita membangun jalan tol. Mungkin untuk pemerintahan periode berikutnya kali Pak. Nah mudah-mudahan gitu. Jadi ada beberapa ini kan kalau kita lihat pagi-pagi kan sudah ada yang mengatakan ini IKN misalnya akan menjadi proyek-proyek yang terbengkalai. Jangan-jangan terjadi IKN menjadi hambalan 2 kan gitu ya. Proyek hambalan kawasan olahraga yang kemarin disiapkan. Ya mudah-mudahan tidak karena kalau itu terjadi luar biasa sekali dan itu bisa dialihkan sebetulnya pemanfaatannya pada ketahanan pangan kita, pada kedaulatan pangan kita. Oke Pak, kan sejak tahun 2021 kan Presiden itu pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional Pak. Bahkan sampai sekarang kok kayaknya kurang terasa Pak ya Iya. manfaatnya seperti kayak almarhum mendiang Faisal Basri sendiri ekonom senior mengkritik bahwa Badan Pangan Nasional ini nggak ada tajinya apa manfaatnya gitu loh. Jadi sebetulnya begini. Kita kadang yang gatal punggung yang digaruk kepala. Ya. Ya. Nggak sinkron Pak ya. Ya, nggak sinkron antara apa yang dibikin dengan apa yang menjadi kebutuhan. Ya kurang apa kabinet ya kalau ada. Itu kementerian koordinator itu fungsinya apa? Kenapa bukan dimaksimalkan itu aja? Kenapa harus membentuk badan dan lembaga lain atau badan dan lembaga yang baru lagi? Kenapa tidak dimaksimal? Ya namanya kabinet kan itu yang membantu presiden dan sebagainya. Ya. Melibatkan gubernur kan ada menteri dalam negeri. Ya kan sudah gunakan itu aja. Sehingga tidak terlalu banyak badan dan lembaga, tapi kan kita juga harus maklumi bahwa membuat badan dan lembaga itu kan
berkonsekuensi pada penyiapan orang-orangnya. Nah, ini kan ada banyak orang yang membantu kemenangan-kemenangan dalam Pilpres. Ini mereka juga mau dikasih kue, karena begitu tidak dikasih kue, jabatan, akan berteriak kan gitu. Ya, tapi harusnya, kalaupun mau menyiapkan itu, harus yang efektif, efisien betul kerjanya. Nah, saat ini kan, Badan Pangan Nasional kita tahulah keberadaannya itu tidak jelas juga juntrungannya. Ada yang bahkan merangkap, dan lebih fokus pada kerja-kerja kementeriannya. Nah, harusnya ini kan dia duduk bersama, ya enggak apa-apa kalau mau dibuat badan itu. Tapi kemudian jangan membebani lagi. Coba Pak, kalau ada badan, kepala badannya lagi berapa biaya yang harus keluar? Dia pasti membutuhkan pejabat eselon untuk mengkoordinasikan administrasi dan keuangannya, operasional dan sebagainya. Itu banyak sekali. Kalau itu digunakan, anggaran itu digunakan untuk langsung ke yang operasional, misalnya langsung cetak sawah, langsung membangun pabrik pupuk, langsung menyiapkan bahan baku untuk pupuk dan sebagainya, ya kan lebih produktif. Ini kita anggarannya habis pada hal-hal administrasi, kan gitu. Jadi blunder Pak ya. Jadi memang idealnya memang kalau sudah ada kabinet ini dimaksimalkan. Jangan terlalu gampang membentuk badan dan sebagainya. Setiap ada usul bentuk badan lagi, ya jangan-jangan kita kemudian terjadi pengkondisian agar ada badan baru lagi. Itu kan repot juga jadinya negara ini. Ya. Salah satu program dari Prabowo Gibran Pak yang 8 cita itu Pak, food estate termasuk dalam salah satunya itu Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana Pak prospeknya? Apakah akan bisa istilahnya sesuai harapan atau sebaliknya jadi kayak food estate singkong gitu Pak yang di Gunung Mas? Iya, jadi food estate gini. Kalau ada yang kurang pada food estate yang lalu, harusnya itu bagi orang yang mau belajar, harusnya itu dipelajari apa kekurangannya lalu kemudian disempurnakan. Ya, karena ini lahan sudah terlanjur dibuka, sudah terlanjur dirusak alamnya, sudah ini harus dimaksimalkan. Ya, semua pihak harusnya bahu-membahu bekerja bersama. Ayo kita, di mana kekurangannya? Yang kurang itu segera kita benahi sehingga ke depannya ini betul-betul bisa mendukung dan kita membantu dalam merealisasikan daulat pangan kita. Mungkin jenis tanamannya salah kali Pak, yang nggak cocok dengan karakter. Nah itu dia. Tapi pasti orang-orang yang dilibatkan di sana di Kementerian Pertanian atau kementerian-kementerian lain, badan riset dan sebagainya, pasti mereka sudah tahu lah. Dan bagaimana menyelesaikannya. Misalnya kalau kondisinya seperti ini, apa yang harus dilakukan, rekayasanya seperti apa. Dan saya yakin dan percaya bahwa banyak sekali profesor-profesor kita, para pemikir, para periset kita, dan mereka pintar-pintar loh Pak. Jangan salah Pak Yakob. Itu Padang Arafah. Itu lahan tandus Pak. Di zaman Presiden Soekarno, kita ngirim insinyur ke sana Pak. Makanya kalau pohon-pohon sekarang Padang Arafah hijau loh Pak. Masa negeri orang bisa dikasih hijau? Masa negeri sendiri tidak bisa disulap untuk menghasilkan pangan, bahan pangan yang untuk kebutuhan nasional? Pasti bisa loh Pak. Cuma mungkin ini belum sampai ke anu saja. Sisa kita menunggu kemauan aja. Ya, jadi kalau itu kita lihat ya sudah. Makanya kan di Padang Arafah disebut pohon Soekarno. Karena kebijakan Bung Karno mengirim ke sana, membantu kan? Gitu. Nah, Indonesia, orang bilang Indonesia ini kan sebetulnya sepotong lahan surga yang dilempar ke bumi. Hijau Pak. Sampai lagunya siapa itu? Tongkat dan kayu jadi tanaman. Subur kan berarti. Itu lagu dibuat bukan angan-angan Pak. Tapi itu memang berbicara soal realitas. Nah, tinggal bagaimana kita ini mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan dengan mengelolanya dengan baik dan benar. Jangan dipolitisasi. Jangan dijadikan bahan intrik, kan kira-kira gitu. Intrik-intrik pemenangan dan sebagainya. Untuk kepentingan. Tapi bagaimana betul-betul para pejabat kita, presiden yang dilantik nanti itu betul-betul bekerja sesuai dengan sumpahnya. Ya kan disumpah demi Allah. Semua kan menyebut apanya semua, agamanya masing-masing. Ya sudah, jangan pada saat disumpah ibu jari kakinya itu gerak-gerak dengan alasan dengan bergerak supaya tidak termakan sumpahnya. Janganlah. Ya. Sumpah janji itu betul-betul dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Dan kalau di tengah jalan tidak mampu, ya sudah, tidak usah malu-malu. Saya tidak sanggup dan tidak mampu. Budaya itu, kalau di Jepang ada budayanya, kalau tidak sanggup mereka mundur. Nah, kita juga tidak perlu disuruh mundur lah, tidak perlu menggunakan KPK untuk menangkapi mereka. Ya sudah, kalau tidak sanggup, mundur aja. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Ada 282 juta masyarakat kita loh yang butuh makan, Pak. Ya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Tapi ide Bapak tadi menarik mengenai kembali ke makanan asli daerah masing-masing, itu baik ya.
Cukup bagus. itu ide-ide yang dilontarkan oleh para tokoh-tokoh nasional kita itu harusnya disambut dengan baik. Dan Membalikan propaganda Iya. beras itu adalah Iya. makanan pokok Indonesia. nggak apa-apa, jadi beras jalan terus juga. Kalaupun ada overproduksi bisa diekspor. Itu mendapat Iya. pendapatan negara lagi. Karena kan diakui oleh Bank Dunia ya bahwa harga beras termahal di Asia Tenggara itu kan harga beras di Indonesia. Betul, Pak. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah itu berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan petani kita? Itu jadi pertanyaan lagi, Itu Pak. beda lagi, Pak. Iya, Beda beda. episode, Pak. Itu bisa lagi. Nah, jadi kembali ke makanan khas masing-masing. Iya. Satu. Kemudian memanfaatkan ini ada programnya Kementerian Pertanian tuh. Orang kata, apa itu program ecek-ecek tuh. Tapi ternyata kalau dikalkulasi dalam bentuk duit itu bisa menghasilkan 1.400 triliun, Pak. Program yang pekarangan itu, Pak. Ya? Pekarangan iya. Ya, tanaman di pekarangan pekarangan bergizi itu ternyata luar biasa karena Apalagi kalau pekarangannya agak luas. agak luas, Pak. Tapi Bisa kan buat problemnya satu. juga di banyak tempat kita ada yang tidak punya pekarangan. Iya, iya. Tapi di salah satu pusat pertokoan di Jakarta, di kawasan Mega Kuningan sini, itu mereka ada warung, rumah tempat makan, itu bahan makanannya, sayurnya itu dia tanam sendiri loh, Pak. Lah, masa di apartemen bisa tanam, kita tidak bisa. Ini itu lagi-lagi rekayasa apa namanya? Pertanian, rekayasa tanaman itu bisa dilakukan. Jadi saya kira program itu memang kalau kecil-kecil kalau dilihat sekilas, wah ini tidak ada manfaatnya. Tapi kalau ternyata Secara kalau dihitung kolektif, secara kolektif luar nasional biasa dilakukan, dampaknya justru, dampaknya sangat luar biasa. Seperti yang disampaikan diklaim oleh Kementerian Pertanian itu 1.400 triliun, Pak. Itu penghematan untuk membeli bahan makanan khususnya untuk sayur-sayuran yang untuk bergizi, Pak. Mantap, Pak. Ya, Terima kasih, iya. Pak Usle yang Ya. sudah membagikan banyak sekali informasi. Semoga Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bermanfaat. masyarakat kita sadar bahwa memang ke depan kita ternyata butuh makan nih, Pak. Harus dijaga, Pak. Harus Ya. dijaga. Jadi produksi kita harus jaga. Dan jangan menganggap bahwa profesi petani itu adalah profesi kelas 3, kelas 4. Kalau tidak ada petani tidak bisa makan kita ini. Betul, Pak. Akhirnya beli aja ya. Iya. Iya. Terima kasih. Oke, Pak. makasih, Pak. Dan Sobat Finansial, usai sudah perbincangan kami dalam Editorial Point bertajuk Angan Daulat Pangan. Sampaikan saran, kritik, dan komentar Anda. Jangan skip like, subscribe, serta tombol notifikasinya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga akhir acara. Semoga topik pembahasan memberi manfaat juga inspirasi. Saya Jacob Tobing bersama Bapak Uslimin Usle. Oke. Pamit undur diri dan sampai jumpa.